Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kembali dalam ibadah online gereja Isa Al-Masih Menteng Puro. Baik saudara-saudara terkasih, mari kita datang untuk menyembah Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang telah setia, selalu menunjukkan kasih setianya buat saudara dan saya. Baik saudara, kita naikkan hati kita sembah Dia, Tuhan Yesus yang baik buat hidup kita. Haleluya. Kau mulia
sangat bersyukur Tuhan. Hari-hari yang kami lalui, tidak pernah Engkau meninggalkan kami sendiri ya Bapa. Engkau selalu tunjukkan kasih setia Tuhan, dengan caramu yang ajaib Tuhan. Baik itu yang baik, baik itu yang buruk Tuhan. Engkau mau menunjukkan siapa dirimu sesungguhnya Tuhan di hadapan kami. Kami sangat bersyukur Tuhan. Engkau Allah kami yang ajaib. Segala perbuatanmu Tuhan, Engkau lakukan dengan tanganmu yang penuh dengan kuasa itu Tuhan. Kami tahu Tuhan, hidup kami sepenuhnya ada dalam tangan kuasa Tuhan. Dan kami bersyukur untuk hari kami. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan, untuk kejadian yang dahsyat yang sudah Engkau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala ucapan syukur, pujian penyembahan ini jadi di hadapan mezbah Tuhan, naik di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau turun tangan untuk memberkati kami, berlimpah-limpah buat kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami sangat siap dan sungguh rindu untuk terima berkat Tuhan hari Minggu ini Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Haleluya, haleluya. Kita katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Saudara, tahukah kalau kita adalah sungguh berharga di mata Tuhan? Hidup kita yang kita jalani hari-hari ini, mungkin yang sudah lalu dan yang hari ini kita hadapi sekarang, Tuhan menganggap itu semua adalah proses di mana Tuhan mau membentuk kita lebih indah lagi. Dan kita sungguh berharga di mata Tuhan. Kita akan naikkan pujian yang sungguh indah ini di hadapan Tuhan saudara, karena Tuhan ingin sekali kita semakin berkenan di hadapannya. Haleluya. Dia ciptakan kaos untuk gambar
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali bisa kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara di ibadah minggu pagi ini. Sebelum kita sama-sama belajar mengenai firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kalau kami bisa ada sebagaimana kami ada, ini bukan karena kehebatan kami, tetapi sepenuhnya karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa bagi kami. Dan karena itu kami bisa ada untuk memuji Tuhan, itu adalah luar biasa. Kami bisa ada untuk bisa mendengarkan firman Tuhan, itu adalah luar biasa. Dan apalagi kalau kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan, itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Bapa, ajar kami untuk selalu berharap kepada Engkau. Ajar kami untuk tinggal dalam pertobatan. Dan ajar kami untuk mengenal firman-Mu lebih indah lagi. Dan kami siap untuk menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami akan belajar mengenai firman Tuhan. Dan kami akan jadi berkat buat banyak orang melalui firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus ajaib. Walaupun kita masih ibadah online, tidak akan mengurangi sukacita kita, saya yakin, untuk Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan, apalagi menjadi pelaku firman. Nah, kita akan belajar sama-sama. Dalam kehidupan kita sebagai manusia, tentu kita memiliki rencana. Kita memiliki rancangan. Kita memiliki keluarga, memiliki anak-anak, juga mungkin ada tanggungan, ada orang tua, ada saudara-saudara. Kita semua memiliki rencana. Dan ingat, rencana kita harusnya berhasil. Karena itu yang kita cita-citakan. Kalau rencana kita gagal, mungkin keluarga kita juga yang akan rugi. Dan juga perlu kita ingat, Tuhan juga memiliki rencana. Kita diciptakan segambar dengan Tuhan loh. Serupa dengan Dia. Tuhan juga memiliki rencana. Dan kita tahu yang namanya rencana Tuhan itu adalah untuk manusia. Untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Sejak pertama kali dunia ini diciptakan, langit dan bumi seisinya, manusia didaulat oleh Tuhan untuk menaklukkan dunia ini. Untuk mengatur, untuk memanfaatkan. Itu semua adalah rancangan yang ajaib. Dan saya mau kasih tahu, gak ada rencana Tuhan yang gagal. Itu bedanya sama manusia. Rancangan manusia bisa gagal, rancangan Tuhan itu tidak akan gagal. Dan karena rancangan Tuhan itu tidak akan gagal, kita sebagai manusia harus bisa memanfaatkan itu supaya kita berhasil. Rancangan kita harus sama dengan rancangan Tuhan. Karena kalau gagal, bukan Tuhan yang gagal, tapi Bapak Ibu Saudara dan saya yang gagal. Dan yang rugi siapa? Tuhan? Enggak, Tuhan enggak pernah rugi. Yang rugi kita. Karena semuanya itu adalah untuk kebaikan kita. Ya. Supaya kita bisa sama rencana kita sama Tuhan, kita harus bisa mengetahui beberapa hal. Karena tentunya ada orang yang berkata, Pak, bagaimana saya tahu tuh rencana Tuhan itu adalah untuk rencana saya? Oh, kita bisa tahu apabila kita bisa menjalani firman Tuhan. Kita bisa tahu apabila kita tetap dalam doa dan kuasanya. Kita bisa tahu apabila kita benar-benar bergantung dan hidup sesuai dengan rencananya. Apakah tidak ada hambatan? Ada. Apakah tidak ada tantangan? Ada. Tetapi kita tidak akan bisa mengalahkan rencana Tuhan hanya karena kita menyerah dengan tantangan. Enggak. Jangan. Sebagai orang Kristen, kita tidak boleh. Ya, kita akan belajar sama-sama. Yesaya 55 ayat 6 sampai 11. Sekali lagi, Yesaya 55 ayat 6 sampai 11. Saya akan bacakan. Yesaya 55 6 sampai 11. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Mu yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang kukendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah menetapkannya dari awal bahwa Ia memiliki rancangan yang baik bagi saudara dan saya, bukan kecelakaan, bukan hal-hal yang buruk. Dalam Yeremia 1 ayat 5 dikatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Yeremia 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau.
Ayat berikutnya buat Nabi Yeremia, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ingat, sekali lagi, saudara, buat saudara dan saya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Apabila engkau menjadi guru, itu karena aku telah menetapkan, karena cita-citamu luhur. Sebelum aku menenun engkau dalam rahim ibumu. Apabila engkau menjadi dokter, itu karena aku menetapkan. Apabila engkau menjadi insinyur, apabila engkau menjadi karyawan swasta, apabila engkau menjadi pegawai negeri, apabila engkau menjadi pilot, apabila engkau menjadi alat negara, engkau menjadi pemimpin suatu bangsa, itu karena aku membentuk engkau dalam lahir ibu. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Demikian firman Tuhan. Karena memang cita-citamu luhur. Tapi untuk meraihnya, engkau harus tahu apa yang harus dilakukan. Kita belajar dari benih, saudara. Benih itu kecil. Tetapi bila ditaruh di tanah, dia akan tumbuh menjadi sebuah pohon. Besar, kemudian berbuah. Buahnya jatuh. Jadi pohon lagi, berbuah lagi. Begitu seterusnya sampai taman atau tanah itu banyak ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan. Benih itu memang kecil, tetapi memiliki potensi yang luar biasa. Banyak akhirnya kehidupan yang bergantung kepada yang tadinya namanya benih itu. Demikian Bapak Ibu Saudara dengan saya, kita juga adalah benih. Kita dilahirkan masih kecil, nggak langsung besar. Kita memiliki potensi yang luar biasa. Tuhan sudah menetapkan potensi kita di situ untuk kita menjadi seseorang yang hebat. Nggak ada Tuhan membiarkan kita lahir ke dunia ini kemudian tanpa ada rencana, tidak ada. Matius 13 ayat 32, memang biji itu yang paling kecil dari segala benih, segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Ini cerita mengenai biji sesawi. Kecil memang. Mungkin saudara pertama-tama mikir, saya kecil, tetapi saya memiliki potensi. Bayangkan, dari biji sesawi yang kecil bisa menjadi pohon yang besar sekali, burung-burung bersarang di atasnya. Bapak Ibu ingat, Tuhan tidak menetapkan kita tanpa rencana. Tuhan tidak akan membiarkan kita keluar dari kandungan ibu kita tanpa rencana. Semuanya sudah ada, dan rancangannya itu adalah rancangan yang baik. Kenapa? Karena tidak ada yang jahat di dalam Tuhan. Tidak ada yang negatif di dalam dirinya. Dirinya yang ada hanyalah kebaikan. Tuhan itu baik, dan Tuhan itu adalah sumber mata air yang memberikan kita segala sesuatu yang kita butuhkan. Ada beberapa hal yang kita pelajari mengenai rencana Tuhan. Yang pertama, saya bacakan ayat firman Tuhan 2 Korintus 4 ayat 6-7. 2 Korintus 4 ayat 6-7. Sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya itu bercahaya dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan berasal dari kami. Ini berbicara mengenai kekuatan, mengenai talenta, mengenai karunia, yang semuanya itu berasal dari Tuhan. Kalau kita tahu bahwa rencana Tuhan itu tidak akan gagal, ingat, kita juga tahu bahwa kita memiliki kekuatan. Tuhan menciptakan kita memiliki kelemahan benar, tetapi kita juga memiliki kekuatan. Kelemahan itu untuk apa? Supaya kita bisa berbaur, supaya kita bisa saling mengisi dengan sesama kita, supaya kita bisa meningkatkan kapasitas kita, supaya kita tidak sombong karena kita memiliki kelemahan. Dan ingat, Tuhan juga memberikan kekuatan. Kekuatan itulah yang harus dimanfaatkan. Jangan sampai ada orang yang bilang, saya nggak punya kekuatan apa-apa nih, saya nggak punya bakat apa-apa nih. Enggak. Setiap manusia memiliki bakat, setiap manusia memiliki kelebihan. Itu yang harus saudara cari. Ada orang yang diberikan sekolah, ada orang yang diberikan kesempatan masuk ke perguruan tinggi, bagus semuanya, tetapi dia tidak memanfaatkan dengan baik. Begitu selesai dari situ, dia nggak kerja dengan benar. Akhirnya apa? Menyia-nyiakan kekuatan yang Tuhan berikan. Padahal otaknya pintar. Rencana Tuhan jadi nggak dalam kehidupannya? Nggak. Siapa yang salah? Tuhan? Nggak. Tuhan sudah menetapkan sesuatu yang baik. Ada banyak orang-orang yang tidak memiliki kesempatan untuk sampai ke jenjang kuliah, sampai ke perguruan tinggi, tetapi mereka bisa berusaha dengan baik, dan Tuhan tetap pelihara mereka untuk menjadi hebat. Ada banyak pengusaha sukses yang kuliah pun nggak lulus. Ada banyak orang-orang hebat
Yang sekolahnya mungkin terhambat. Kenapa? Karena memiliki kekuatan yang dia manfaatkan dengan baik dan dia berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ingat baik-baik. Kita memiliki segalanya yang Tuhan sediakan. Tinggal bagaimana kita untuk memutuskan maju atau tidak. Ya, jangan sampai kita fokus berdoa, betul berdoa, tetapi kita berdoanya itu hanya untuk keinginan kita. Kita tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan. Jangan terbalik, jangan salah fokus. Kita yang harus melakukan bagian kita, yaitu bekerja dan berdoa. Tuhan yang akan melakukannya, bagian Tuhan. Ada tantangan? Ada. Tetapi itu berjalan bersama-sama. Dan yang namanya berjalan bersama Tuhan, kita bisa mengalahkan tantangan. Tetapi ingat, manfaatkan kekuatan itu. Manfaatkan kekuatan ada dalam dirimu. Kenapa? Karena Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang hebat buat engkau. Ya. Kemudian yang kedua, nah ini dia. Yang kedua, Yohanes 15 ayat 2-7 saya akan bacakan. Yohanes 15 ayat 2-7. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Karena kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat yang kedua kita balik lagi. Setiap ranting yang ada padaku tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Poin yang kedua, kita berbicara mengenai kesiapan kita untuk diproses oleh Tuhan. Ya, rantingnya harus dibersihkan, artinya kita harus diproses. Aduh Pak, itu dia Pak yang susah Pak. Diproses kan susah, gak gampang. Diproses kan menyakitkan. Ya memang, kadang menyakitkan, tetapi kita bisa nikmati. Karena apa? Karena kalau ada kesuksesan di depan, ngapain juga kita harus takut? Kalau engkau memang benar-benar komitmen, aku ingin menjadi seorang pelayan Tuhan dalam gereja, ingat ada proses. Ada tantangan? Oh ada. Apakah nanti kalau kita melayani dalam gereja, akankah ada orang yang gak suka sama kita? Ada. Waktu kita melayani di gereja, ada orang yang fitnah kita, ada nggak? Oh ya bisa ada. Waktu kita melayani Tuhan di gereja, ada nggak yang negur kita dan menyakiti kita? Kita tersinggung atau bagaimana? Ada nggak? Ada. Bisa saja itu semuanya terjadi, saudara, karena kita berhubungan dengan manusia. Sudah saya katakan tadi, kita harus bisa berbaur, kita harus bisa saling mengisi satu dengan yang lain. Tetapi tantangan itu tidak akan hilang, akan selalu ada. Kalau engkau diproses, engkau ditegur karena engkau bergesekan antara satu orang dengan teman rohanimu, engkau tidak tahan. Habis itu engkau pergi dari pelayanan, engkau kecewa, engkau tidak lagi mau melayani Tuhan, pergi ke gereja lain. Rencana Tuhan tidak akan terjadi dalam dirimu. Kenapa? Karena engkau tidak tahan diproses. Dan saya mau kasih tahu sebagai hamba Tuhan, engkau akan mengalami proses itu terus sampai engkau bisa mengalahkan dirimu sendiri. Ingat, yang namanya proses itu wajib. Kalau tidak, Tuhan tidak akan menuliskannya di dalam firman-Nya. Ada hamba-hamba Tuhan yang memang kerohaniannya tinggi. Ada hamba-hamba Tuhan yang kelihatannya imannya luar biasa. Tetapi baru disinggung sedikit, langsung kecewa, jatuh, tidak mau bangkit lagi. Langsung kecewa, pergi. Ingat, jalani proses itu. Hadapi itu semua. Kalau engkau pergi ke gereja lain, engkau pergi ke tempat pekerjaan lain, engkau buka usaha di tempat lain, apakah di sana tidak ada tantangan? Mungkin bahkan lebih berat. Selama engkau tidak bisa mengalami proses itu, selama engkau tidak bisa melaluinya, jangan harap rencana Tuhan yang indah akan terjadi dalam dirimu. Engkau harus bisa mengalahkan proses itu bersama-sama dengan Tuhan. Ingat, iblis tidak tinggal diam, bekerja pagi siang malam untuk membuat rancangan Tuhan gagal atas rencana kita. Untuk membuat rancangan Tuhan yang tadinya udah bagus, tiba-tiba hancur berantakan. Kenapa? Salahnya Tuhan? Bukan. Salahnya iblis. Jangan nyalain siapa-siapa. Salahkan diri kita sendiri. Siap untuk diproses. Jadi anak Tuhan harus kuat. Kalau anak lain, orang lain yang tidak mengenal Tuhan aja bisa kuat, apalagi saudara dan saya.
Kita memiliki Yesus. Engkau berdoa setiap hari. Engkau harus kuat. Karena itu, jangan sampai engkau stres karena gesekan ini, gesekan itu, tidak tahan tantangan ini. Jangan. Semua orang memiliki tantangan dalam kehidupannya masing-masing. Maju terus dalam Tuhan. Ya. Dan yang ketiga, pelajaran apa mengenai rencana Tuhan? Saya akan bacakan Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, Lukas 16 ayat 10, setia dalam perkara-perkara kecil. Bagi saya ayat ini Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, bagi saya ini adalah suatu cambuk yang artinya sikap pandang remeh, sikap anggap enteng. Kenapa? Setia dalam perkara-perkara kecil tidak dilakukan, bagaimana mau mendapatkan perkara besar? Perkara kecil itu untuk orang yang levelnya segini, perkara besar untuk orang yang levelnya segini, ya. Ini untuk perkara kecil, ini untuk perkara besar. Kalau orang nggak bisa melakukan yang begini, jangan sampai ia naik level ini. Engkau bekerja di kantor, engkau tidak melakukan hal ini, engkau jangan sampai mendapatkan hal ini. Karena hal ini artinya engkau naik pangkat, engkau naik jabatan, engkau naik gaji. Sesimpel itu. Sama juga dengan engkau punya perusahaan, engkau punya toko, engkau punya warung. Bagaimana caranya engkau bisa punya 2, 3, 4 toko? Kalau satu toko aja, perkara kecil aja engkau tidak mau lakukan. Ingat, sikap pandang enteng itu akan sangat fatal di masa depan. Kenapa? Karena kalau terus dibiarkan, ia akan terus tumbuh dan itu akan mengganggu masa depan. Masih ingat istilah tarsok, tarsok, tarsok? Ada berapa orang dalam satu perusahaan yang gagal karirnya gara-gara kerjanya tarsok, tarsok, entar besok, entar besok. Ada berapa orang dalam suatu pekerjaan yang gagal, bisnisnya gagal. Kenapa? Karena perkara kecil tidak mau dikerjakannya dengan benar. Saudara masih ingat kisah Esau dan Yakub? Anak-anak dari Ishak. Itu mereka saudara kembar. Yang tua adalah Esau, anak sulung. Yang bungsu adalah Yakub. Tetapi yang diberkati Tuhan luar biasa adalah Yakub, bukan anak sulung. Harusnya anak sulung. Tetapi karena dia menganggap enteng hak kesulungannya, pada saat ia lapar, mereka berdua ada di ladang. Ia lapar, Esau lapar, kemudian minta makan pada adiknya. Adiknya nggak kasih, kecuali engkau berikan hak kesulunganmu itu padaku. Maka engkau akan aku kasih semangkuk sup kacang merah ini. Dengan entengnya Esau bilang, ya udah, hak kesulunganku buat kamu. Sini makanannya. Dia menukar hak kesulungannya untuk sup kacang merah bernebon. Orang Nado bilang. Di situ Tuhan marah. Kenapa dia anggap enteng hak kesulungan? Dia anggap remeh kayak begituan. Akhirnya yang diberkati biar luar biasa adalah Yakub, bukan lagi Esau, padahal dia adalah anak yang tua. Fatal Bapak Ibu Saudara, cuma gara-gara anggap enteng. Mungkin dia pikir sederhana, cuma makanan doang. Nggak ada yang sederhana dan sesimpel itu di mata Tuhan. Engkau dipersiapkan dengan sesuatu yang kuat. Engkau dipersiapkan dengan dasar yang bagus. Engkau dipersiapkan dengan darah Yesus, darah yang mahal. Jangan engkau anggap enteng. Setia dalam perkara-perkara kecil. Saya waktu masih kuliah, saya ingat sekali. Saya nganggap enteng tugas dari dosen. Diberikan tugas, tugasnya mudah, gampang. Entar aja lah, gampang. Entar aja lah. Akhirnya nggak dikerjain. Saya nggak lulus, nilai saya berantakan. Harus ngulang 1 semester. Salahnya siapa? Salah dosen? Enggak. Salahnya itu soal enggak? Salah saya. Demikian juga saudara dengan hal-hal yang lain. Kalau misalnya saya akhirnya ngebut ngerjain, waktu saya akan terbuang percuma, bahkan ada pekerjaan lain yang terabaikan. Itu resikonya kalau menunda-nunda pekerjaan dan menganggap enteng. Oh Pak, saya banyak banget pekerjaan. Kalau pekerjaan sedikit engkau gak akan kerja. Orang lain yang akan ngerjain. Pak, tapi pekerjaan saya sulit. Kalau pekerjaan enteng itu engkau nggak akan diterima kerja. Karena pekerjaan itu sulit, engkau diterima. Bersyukur. Ya tapi Pak, banyak pekerjaannya memang banyak, nggak ada yang sedikit. Jadi gimana? Ya harus dipilah-pilah. Semuanya penting, memang penting. Kalau nggak penting, engkau nggak akan digaji. Sesimpel itu. Jadi semuanya penting, betul. Tinggal engkau pilah-pilah. Mana yang prioritas utama? Semua prioritas. Walaupun semua prioritas, ada yang lebih mudah dan ada yang lebih sulit. Saya yakin nggak semuanya kesulitannya sama. Memang sulit, tapi nggak semuanya sama. Engkau harus pintar-pintar membaginya. Jangan tarsok-tarsok.
setia dalam perkara kecil, Tuhan akan memberikan engkau perkara besar. Dan kalau engkau diberikan perkara besar, itu juga artinya kiasan. Artinya apa? Engkau dinaikkan levelmu, engkau dinaikkan, karirmu dinaikkan, gajimu dinaikkan, pekerjaanmu dinaikkan, tokomu mungkin bertambah. Tuhan tidak akan menganggap enteng yang kayak begituan. Jangan kita anggap enteng. Dan yang terakhir, apa yang kita pelajari, meraih rencana Tuhan. Yang keempat, saya akan bacakan Mazmur 19 ayat 10. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Takut akan Tuhan itu suci. Yang keempat, jaga kekudusan. Ya, adik-adik muda, orang dewasa harus tetap jaga kekudusan. Kalau engkau benar-benar bekerja mati-matian, walaupun ada tantangan, engkau berani terobos. Engkau berdoa siang malam dengan Tuhan. Engkau bersekutu dengannya. Engkau menyembah Dia. Engkau melayani Dia di gereja. Tapi engkau tidak menjaga kekudusan, hati-hati. Rancangan Tuhan tidak akan berlaku nantinya. Engkau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Jangan menyakiti hatinya karena engkau tidak menjaga kekudusan. Jagalah kekudusanmu itu. Jangan sampai tercoreng. Ingat, kita serupa dengan Allah. Kita serupa dengan Tuhan. Kita adalah bait suci. Kalau Dia kudus, kita juga harus kudus. Amin Bapak Ibu Saudara. Maju terus dalam Tuhan. Ingat, rencana Tuhan rencana yang indah. Dia siap memberikannya kepada kita. Jangan sampai gagal. Kalau yang gagal itu adalah yang rugi. Dan yang rugi itu bukanlah Tuhan, tetapi diri kita sendiri. Ada banyak orang yang gak bisa mencapai rencana Tuhan. Kenapa? Karena kesalahan yang dia lakukan. Kita lakukan sama-sama. Yang pertama, ketahui kekuatan kita. Manfaatkan itu baik-baik. Jangan cengeng hanya karena kita memiliki kelemahan. Manfaatkan apa yang kita punya. Yang kedua, tahan mengalami proses. Proses itu selalu ada. Dimanapun engkau pergi dari sini ke tempat lain, ada proses. Tetapi ingat, yang namanya pencobaan yang kau alami tidak akan melebihi kekuatan. Yang ketiga, setia dalam perkara kecil. Jangan anggap enteng segala sesuatu, lakukan saat itu juga. Dan yang keempat, jaga kekudusan. Tuhan Yesus ajaib. Kalau Dia saja bisa memberikan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi Dia memberikan masa depan yang cerah. Memang itu tugasnya, memang itu rencananya, memang itu kerinduannya, supaya anak-anak Tuhan meraih kemenangan, supaya anak-anak Tuhan memiliki masa depan yang cerah, supaya anak-anak Tuhan bisa menjadi berkat. Apa sih yang Tuhan Yesus nggak bisa lakukan buat kita, saudara? Jangankan cuma memberikan makanan, minuman, turun dari sorga, mati di kayu salib aja mau. Mati aja mau. Apalagi cuma memberkati saudara dan saya. Kecil itu buat Tuhan. Tinggal bagaimana kitanya. Ya, kita maju terus bersama-sama dengan Yesus. Kita cakap menanggung segala perkara. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terpujilah Engkau. Kami telah belajar sebagian dari firman-Mu. Ajar kami untuk setia kepadamu Tuhan, mulai dari mengetahui dan memanfaatkan kekuatan kami, dan kami tahan menghadapi proses. Kami setia terhadap perkara-perkara kecil, dan kami selalu setia menjaga kekudusan kami. Kami yakin kami akan bisa meraih rencana kami bersama dengan Engkau. Betul, ada hambatan. Betul, ada yang namanya tantangan. Betul, ada yang namanya kesulitan. Tetapi Tuhan juga ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapak. Kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan. Bagi mereka yang menyaksikan acara ini, Tuhan berkati. Tuhan berikan mereka apa yang mereka butuhkan. Tuhan berkati, berikan masa depan mereka secerah janji-janji Allah. Dan kalau mereka sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka lemah, Tuhan kuatkan. Mereka sedang susah, Tuhan berikan penghiburan. Mereka butuh mukjizat, Tuhan berikan jalan keluar. Mereka sedang terbelenggu terikat, Tuhan bebaskan, Tuhan lepaskan. Supaya mereka melihat kuasa Tuhan yang ajaib. Mereka berubah. Dan mereka berjalan bersama-sama Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami. Tuhan, ajar kami untuk selalu berharap kepadamu, hidup dalam pertobatan, dan siap menjadi pelaku firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Maju terus.